Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Om Rey. Halo, teman-teman kelas 6 SD. Siap belajar ya? Kita mau membahas persiapan OSBN Matematika SD sekitar 15 soal. Kita langsung menuju ke soalnya. Siap? Saya siapin dulu pulpennya. Ya. Jadi pertama 3444. Jangan merah deh. Kita pakai pulpen yang hijau aja. 3444 ditambah 2678 ya, 2678 dikurangi 3446. Nah, ini kan semuanya hanya penjumlahan dan pengurangan nih. Jadi ini bisa aja dibolak-balik. Jadi kita yang dioperasikan adalah ini dulu. Jadi ini kita hapus dulu. Ya, kita operasikan dulu yang apa? Yang ini. Menjadi berapa? 3444 dikurang 3446. Jadi hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 ini baru kita jumlahkan dengan 2678. 2678. Maka hasilnya adalah 2676. Simpel ya? Kita lihat hurufnya. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Hasil dari 4896 kita tulis di sini 4896 dibagi 12 dikali 8. Jadi ini bisa kita operasikan seperti ini. Dikali 8 dibagi 12. Nah, supaya tidak besar menghitungnya, ini kita sederhanakan aja nih. Nah, 8 dibagi 4 adalah 2, 12 dibagi 4 adalah 3. Sip. Baru kita 96 dibagi 3. 48 dibagi 3 atau 4 dibagi 3 adalah 1. Sisanya 1 ya. 18 dibagi 3, 6. 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Nah, ini dikali dengan 2. Seperti ini. Kita kali ya. Jadi, dari belakang, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Nah, hasil akhirnya adalah 3264. Sudah ya? Kita lanjut. Hasil dari 24, ini 24 pangkat 3 ya. Hasil dari 24 pangkat 3. Jadi, teman-teman tinggal dikalikan saja. Kalau sudah hafal bagus ya, tapi kalau seperti ini hitungannya hanya perlu perkalian aja. Jadi 24 pangkat 3 adalah 24 dikali 24 dikali 24. Ya, untuk saat ini Om tidak mengajarkan cara cepatnya. Kita kali manual aja dulu. 24 dikali 24. 4 kali 4, 16. Simpan 1. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Ya. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Ya, seperti ini. Nah, kita jumlahkan jadi 6. 17, simpan 1, 5. Nah, 576 ini akan kita kali dengan 24. Oke. 4 kali 6, 4. 24 ya, tulis 4 simpan 2. 4 kali 7, 28. Tambah 2, 30. Simpan 3. 4 kali 5, 20. Tambah 3, 23. 2 kali 6, 12. Tulis 2 simpan 1. Ini udah dipakai ya. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Tulis 5 simpan 1.
2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Kita jumlahkan 4, 0 tambah 2, 2, 3 tambah 5, 8, 2 tambah 1, 3, 1. Jadi hasilnya 13.824. Yang A. Selanjutnya. Oke. Hasil dari minus 344 ditambah minus 268. Jadi kalau ini ada ketemu plus dengan minus, artinya beda tanda, hasilnya jadi minus ya. Jadi minus 344 dikurang 268 dikurang 146. Karena ini minus semua, negatif semua, jadi tinggal kita tambahkan semuanya aja. Nanti hasilnya minus seperti itu ya. Jadi 344 ditambah 268 ditambah 146. Gitu ya. Kita jumlahkan 4 tambah 8, 12, tambah 6, 18, simpan 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15, simpan 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. 758. Nah, karena ini minus semua, maka ini jadi minus. Minus 758. Selanjutnya, kecil ya. Kita besarkan dulu. Sip, biar kelihatan. Selanjutnya, akar dari 9, 2, 16. Teman-teman sudah tahu belum cara untuk mencari akar? Ya, kita coba mencari tahu dulu ya. Jadi caranya begini, kalau ada akar 9, 2, 1, 6, yang karena ini akar 2, kan tidak ada angkanya, berarti akar pangkat 2. Kita lihat di sini, 2 angka, belakangnya 6 nih. Nah, bilangan kuadrat yang belakangnya 6 adalah 4 kuadrat dan 6 kuadrat ya. 4 kuadrat adalah 16, 6 kuadrat adalah 36, jadi hasilnya 6. Maka ini akan menjadi sesuatu 4 atau sesuatu 6. Kita belum tahu nih ceritanya. Lalu kita lihat ininya, 92. Bilangan kuadrat yang hasil kuadratnya tidak lebih dari 92, yang mendekati 92 adalah 9 kuadrat, ya, yaitu 81. Nah, maka di sini kita isi dengan 94 atau 96. Seperti itu. Oke. Nah, yang mana yang benar antara 94 dan 96? Ya, kita bisa cek tengahnya aja nih, kita cek. Yaitu 95. Nah, 95 kuadrat berapa? 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat adalah 25. Nah, ini tinggal dikali atasnya. 9 atasnya adalah 10. Jadi 9 kali 10 yaitu 90. Ya, jadi 95 kuadrat adalah 9.025. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya ada 9216. Dia lebih kecil atau lebih besar dari 9025? Lebih besar ya. Maka akar dari 9216 adalah 96. Karena 96 lebih besar dari 95. Sip. Selanjutnya, kita lihat di sini. 5184. Oke, sama caranya. Jadi kita catat dulu ya. Ini adalah 96. Lalu ini kita hapus dulu. Ya, ada ruangan buat mencoret-coret. Akar dari 5184 sama ya. Ini dikelompokkan 2 angka belakang. Belakangnya 4 berarti sesuatu 2 atau sesuatu 8. Karena 2 kuadrat adalah 4, 8 kuadrat adalah 64. Belakangnya 4. Lalu kita lihat di sini 51. Kalau 6 kuadrat 36, ya, masih jauh ya. 7 kuadrat 49 sudah dekat. 8 kuadrat 64 sudah lewat. Maka yang kita pakai adalah 7 kuadrat 49.
Maka di sini menjadi 72 atau 78. Sip. Nah, untuk menentukan yang mana yang akan kita pilih, kan di sini 72 itu dekat dengan 70 ya. 70 kuadrat adalah 4.900. 78 itu dekat dengan 80. 80 kuadrat adalah 6.400. Nah, 5184 ini dekat dengan 4.900. Maka akar dari 5184 adalah 72 kuadrat. Ya, jadi ini 96 tadi dikurang 72. Nah, dibagi akar dari 144. Ini sudah harus hafal nih, angkanya kecil yaitu 12 ya. Nah, 12. Jadi kita punya operasi 96 dikurang 72 bagi 12. Ingat, karena ini ada pembagian, yang kita lakukan operasi adalah pembagian dulu. Ya, 72 dibagi 12 yaitu 6 ya. Maka 96 dikurangi 6 adalah 90. Seperti itu. Nomor berikutnya. Enggak Bang. Enggak. Belum ada info. Belum ada info. Belum berisik Bang. Jangan berisik. Baik, kita lanjut. KPK dari 396384. Jadi untuk mencari KPK kita bisa dengan cara kotak-kotak ya. Jadi ada 39, ada 63, ada 84. Langkahnya sama dengan FPB. Jadi satu langkah bukan sama dengan FPB, satu langkah bisa mencari FPB dan KPK. Pertama kita bagi dulu dengan 2. Ya, dibagi dengan bilangan prima ya. Jadi 39 tidak bisa dibagi 2. 63 tidak bisa. Jadi tetap turun. 84 menjadi 42. Nah, karena cuma 84 yang berubah, maka tidak usah kita tandai di duanya. Kita bagi lagi dengan 2. 39 tidak bisa dibagi ya. 63 juga tidak bisa. 42 menjadi 21. Karena cuma satu yang berubah, maka tidak perlu tandai. Tidak ada lagi yang bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 3. Ini menjadi 13. Ini menjadi 21. Ini menjadi 7. 13 sudah prima, maka dia stop di sini. Kita bagi lagi dengan 3. Ini tetap 13. Ini karena semua berubah ya, ini kita tandai. 21 dibagi 3, 7. 7 sudah prima, jadi stop di 7. Seperti ini. Nah, jadi bagaimana untuk mencari KPK? Kita bongkar semua bilangan primanya. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. 7-nya ada 7-nya ini bagi 7 ya. 27, ini 13, ini 1, ini 1. Seperti itu. Nah, 7 ada 1, 13 ada 1. Jadi jawabannya yang 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 7, 1, 13, 1. Nah ini ya, ini bukan kali ya, tapi 3 pangkat 2 seperti ini. Selanjutnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang. Kita gambar dulu persegi panjang seperti ini misalnya. Panjang taman 288. 288. Lebarnya setengah dari panjangnya, berarti setengah dari 288, yaitu dibagi 2 aja. Jadi 144. Di sekeliling taman tersebut diletakkan lampu penerangan, jarak antar lampu penerangan 24 meter. Jadi di sini dibagi ke sini 24, 24 lagi, 24 meter lagi, seperti itu ya. Jarak 4 meter dari tepi luar diletakkan tempat duduk. Jarak 4 meter
dari tepi luar diletakkan tempat duduk. Nah, sini ya. Sini. Jadi dari sini ke sini 4 meter, dari sini ke sini 4 meter, dari sini 4 meter, dari sini 4 meter. Jadi kalau kita giniin, nah, seperti ini. Jadi, nah setiap jarak tempat duduk itu 16 meter. Jadi jaraknya 16 meter, 16 meter seperti ini. Selisih banyak lampu penerangan dengan tempat duduk ada berapa? Ya. Jadi kalau ini kita agak perbesar dulu, bentar. Apa? Hmm? Apa? Ya udah dong. Ya, ya udah. Berapa? Nanti pakai lah, bang, pakai. Buruan, buruan, buruan. Ya, ini sudah dibesarkan gambarnya. Nah, sudah dibesarkan gambarnya. Jadi ini tamannya ya, taman aslinya panjangnya 288, lebarnya 144, maka kita akan coba cari kelilingnya. Keliling yaitu 2 dikali panjang tambah lebar ya. 288 ditambah 144. Nah, ada lampu penerangan jaraknya 24, maka ini kita bagi 24. Ya, kita coret, bagi 12, maka 288 tambah 144 dibagi 12. Nah, 144 dibagi 12 itu kan 12 ya. 288 dibagi 12 berarti 2 kali lagi, berarti 24 di sini. Jadi ini dibagi, ini dibagi. Totalnya 36. Lampu penerangan. Nah, sekarang kita lihat yang apa nih? Bangku ya, kursi. Diletakkan tempat duduk kelilingnya, keliling ini nih yang dalam adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 280 tambah 136. Nah, ini dibagi dengan 16 meter ya, jaraknya 16 meter. Kita bagi dulu ini, coret. Jadi 8 ya. 280 dibagi 8. 28 dibagi 8 itu adalah bisanya 3 ya. Sisanya 4, 40 bagi 8, 5. 136 ya 13 bagi 8 itu 1, sisa 5, 56 dibagi 8, 7. Maka 35 tambah 17 berarti 52. Nah, selisih dari banyaknya kursi dan lampu adalah 52 kurang 36. Jadi 16 buah. Seperti ini. Oke, lanjut. Ini kurang besar. Ya. Oke. Ibu membeli 12 permen, 18 kue dan 24 mainan. Dibagi sama rata. Nah, kalau udah dibagi sama rata, berarti kita bermain FPB. Sama ya.
FPB berarti kita buat seperti ini, 12, 8, 24, seperti ini. Kita bagi dengan bilangan prima ya, ingat. 2, 12 bagi 2, 6, 8 dibagi 2, 4, 24 dibagi 2, 12. Masih bisa dibagi 2, menjadi 3, 2, 6. Masih bisa dibagi 2. Ini tetap ya. Oh, ini kan berubah nih, berubah semua kita tandai. Ini berubah semua kita tandai. 2 menjadi 1, 6 menjadi 3. Oke. Lalu karena sudah tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Menjadi 1, 1 dan 1. Jadi kalau KPK-nya nanti adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Kalau FPB-nya yang kita lingkari aja nih. Ya, 2 kali 2 yaitu 4. Berarti masing-masing anak akan yang dibagi sama rata yaitu 4 anak. Gitu. Nah, kalau ditanya masing-masing komponennya berapa dapat permen, berarti permen ada berapa? Ada 12 ya. Maka ini menjadi 12 dibagi 4. 4 anak ya, maka masing-masing anak mendapat 3. Kalau ditanya kue, maka ini 18 ya, bukan 8 ya, maaf, ini salah. Sorry, ini 8 ya, kirain 18 ya. Kita ulang ya. Bukain apa sih? Susah amat sih kamu tuh. Jangan konyol deh. Oke, diperbaiki dulu. Jadi ini 18. Ya. Seperti tadi, kita bagi dengan 2. Maka ini menjadi 6, menjadi 9, menjadi 12. Berubah semua, kita tandai. Masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2. Menjadi 3, ini tidak bisa dibagi 2. Ini jadi 6. Masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2. Ini tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa. Menjadi 3. Tidak ada bisa dibagi 2 lagi, kita bagi dengan 3. Menjadi 1, 3, 1. Ya, kita bagi 3 lagi, jadi 1, 1, dan 1. Nah, yang ini kan berubah semua nih, yang kita tandain lagi. Oke, maka FPB-nya yang ada tandanya, yaitu 2 kali 3, 6 ya. Jadi, ada 6 anak nih, yang akan mendapat jenis yang sama dengan jumlah yang sama. Nah, kalau ditanya komponennya permen, maka masing-masing anak mendapat 12 dibagi 6. Masing-masing anak mendapat 2 permen. Kalau kue, berarti 18 dibagi 6. Berarti masing-masing dapat 3. Apalagi mainan, berarti 24 dibagi 6. Masing-masing anak mendapat 4. Jadi itu ya. Oke. Lanjutnya. Lanjut dulu ya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Bakso dalam kulkas bersuhu 8 derajat Celcius. Nah, di sini di bawah 0, berarti min 8 ya. Setelah dimasak dalam air mendidih selama 45 menit, bakso tersebut naik 95 derajat. Saat dihidangkan, jadi naik 95 derajat. Suhu bakso turun 27 derajat, ini naik ya.
turun 27 derajat. Selisih suhu bakso saat dalam kulkas dan saat dihidangkan adalah, nah jadi min 8 tambah 95 dulu. Min 8 ditambah 95 adalah 87 gitu ya. Lalu turun 27, berarti dikurang 27 menjadi 60. Nah, selisihnya gimana? Ya, selisihnya adalah jarak ya. Jarak dari min 8 ke 60. Selisih itu adalah yang besar dikurang yang kecil. Berarti 60 dikurang min 8 ya, menjadi 60 plus 8, yaitu 68 derajat Celcius. Sip ya? Oke, lanjut. Pak Bondan memelihara 24 ekor 24 kambing 24 ekor dan ayam 32 ekor, lebih banyak dari kambing. Jadi kalau kambingnya 24, maka ayamnya bukan 32 ekor tapi 32 ekor lebih banyak. Berarti apa? 24 ditambah 32 ya, menjadi 56. Perbandingan kambing dengan ayam. Jadi apa? Perbandingan kambing dengan ayam, kambing dibanding ayam. Ini 24, ini 56. Kita sederhanakan aja, bagi 2. 12 dibanding 28. Dibagi 2, 6 dibanding 14. Dibagi 2, 3 dibanding 7. Nah, seperti itu. Jadi selalu disederhanakan aja kalau mencari perbandingan yang paling tersederhana. Selanjutnya, pekan olahraga daerah diikuti 5 daerah kabupaten dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta dari Gunung Kidul 15%, Kota Madia 1/4. Jadi Gunung Kidul ya, Gunung Kidul sama dengan 15%, Kota Madia 1/4, 1/4 ini 25% ya. Bantul dan Sleman masing-masing 0,15, berarti 15% juga. Bantul 15%, 15 plus 100 jadi 15% ya. Terus Sleman 15% juga. Selebihnya Kulon Progo. Nah, Kulon Progo berarti berapa? Ini sudah 15 kali 3, sudah 45. Tambah 25, sudah 70. Ya, berarti Kulon Progo adalah 30%. Ya, kan total 100% ya. Yang sudah dihitung 70%, maka sisanya 30% itu Kulon Progo. Nah, sekarang yang tanya peserta dari Kulon Progo dan Bantul. Berapa nih? Kulon Progo 30, Bantul 15, berarti totalnya 45% ya ditambahin. Selanjutnya, hasil dari 2. Nah, ini ada pembagian ya. Jadi kalau ada pembagian dan perkalian kita kurung dulu. Dan di pembagian ini perkalian kita kurungin dulu, dan yang kurung ini akan dikerjakan. Berarti 2, 4, 5, 6 dikurang hasil dari ini. 16 dibagi 8, 2 ya. 3 dibagi 8, 0, jangan bukan 32 ya, tapi 3 dibagi 8, 0. Baru 32 dibagi 8, 4. Ditambah 24 kali 6. 20 kali 6, 120. 4 kali 6, 24, ditambahkan 144. Sip. Berarti, nah ini bisa kita operasikan dulu nih. Karena belakangnya 4 ya. 24, 5, 6 dikurang 204 di min 204 ditambah 144. Berarti min 60 gitu ya. Sip. Maka 24, 5, 6 dikurangi 60 berarti menjadi 2, 3, 9, 6. Ya, dikurangin 50 dulu, baru dikurangi 10. Nah, jadilah 2, 3, 9, 6. Ibu Sardi memiliki gelas 3,25 gross lebih 8 buah. Jadi ingat ya, 1 gross
adalah 12 lusin, atau karena satu lusin itu 12 piece atau 12 buah, menjadi 144 buah. Nah, ditambah ini Bu Sardi ya, ada gelasnya 3,25 gross, lebih 8 buah. Berarti 3,25 itu 1/4 ya. 1/4, 0,25 ini adalah 1/4. Jadi kita kalikan 3 kali 4 tambah 1 menjadi 13/4 gross. Gitu. Ditambah 8. Nah, ini total gelas Bu Sardi. Untuk keperluan acara pernikahan, Bu Sardi meminjam gelas 16 lusin. Nah, berarti tambah lagi nih 16 lusin gelasnya. Banyaknya seluruh gelas yang ada pada Bu Sardi ada berapa biji gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari nih 13/4 gross itu berapa buah gitu ya. Jadi 13 kali 144 dibagi 4 gitu. Ditambah 8 gitu ya, 8 gelas. Oke, kita coret dulu. 144 bagi 4, 14 bagi 4 adalah 3 bisanya. Sisa 2, 24 dibagi 4, 6. Nah, gini. Ditambah 8. Oke. Sekarang kita hitung 13 kali 36. 13 dikali 36. 3 kali 6, 18. Tulis 8 sama 1. 6 kali 1, 6. Tambah 1, 7. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. Ini jadi 8. 16. 4 ya. 468. 468 ditambah 8 menjadi 576. Ini yang dimiliki Bu Sardi. Sementara 16 lusin berarti apa? 16 dikali 12. 16 kali 10 adalah 160. 16 kali 2, 32, akan menjadi 192. Nah, totalnya tinggal kita jumlahkan. 576 ditambah 192. 8, 16, 91, 7, 68. Berarti kita ada yang salah nih. Gitu ya. Kita hitung dengan lebih teliti lagi. 3,25 gross. Kursornya agak kurang oke.